Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bersama Pak Dr. Muhammad Nafik Hadiriandono. Beliau ini merupakan tokoh pertama yang mengembangkan juga ekonomi Islam khususnya di Departemen Ekonomi Syariah FEB Unair, dan beliau juga memiliki banyak kegiatan selain mengajar di kampus. Nah, bagaimana kabarnya Pak Nafik? Alhamdulillah baik. Ya, gitu. Dan nanti nama programnya ini kita mengenal lebih dekat Pak dengan Pak Nafik, karena saya rasa Departemen Ekonomi Syariah FEB Unair ini satu-satunya yang punya program S1, S2, S3 yang akreditasi A gitu ya, di Indonesia, yang sudah punya departemen sendiri dan pionir departemen, dan Pak Nafik juga sempat pertama ini yang pertama di Indonesia. Nah, Pak Nafik ini kan memang passionnya bisnis Pak ya, selain mengajar juga. Nah, kita ingin tahu ini, apa sih sebenarnya yang menyebabkan Pak Nafik itu sangat bersemangat gitu ya, mengembangkan bisnis, terutama juga memotivasi mahasiswa dengan tayangan-tayangan YouTube. Nah, nanti kita tampilkan juga nih channel Pak Nafik ini, YouTube-nya Pak Nafik ini tentang bisnis, dan juga sambil mengajar. Apa kira-kira Pak motivasinya? Jadi saya itu sudah mulai berbisnis itu sejak semester 2 kuliah, Pak Bayu. Oh, jadi, sejak S1 Pak Nafik ya? Ya. Saya semester 3, jadi kita beda-beda tipis Pak ya? Ya, jadi saya semester 1 itu cara menghidupi diri di Surabaya dengan cara ngelesi. Ya, jadi kan kalau saya waktu itu masih kuliah semester 1, kalau di ITS itu gundul ya. Jadi ini gundul rontos gitu Pak Bayu, ngelesi. Teknik apa dulu Pak di ITS? Mesin, ya. Mesin. Oh. Ya. Jadi saya ikut ngelesi, yang dilesi anak-anak SD. Kan kalau anak-anak SD ini kan secara materi tidak terlalu berat. Hanya effortnya untuk mengajak mereka mau belajar yang ya, dan pada saat saya memasuki semester 2, ya, saya mulai berbisnis pertama itu jualan kambing, Pak. Jualan kambing waktu Idul Adha, Pak ya? Ya, tahun 91. Ya. Jadi insya Allah ya, yang jualan kambing pertama dengan sistem proposal, foto, tapi pada waktu itu karena belum ada kamera Pak Bayu. Jadi kambing itu kita gambar. Ya, digambar, ukurannya sekian, ininya sekian. Tapi pas lah untuk anak teknik ya? Ya, jadi karena kita minta tolong anak-anak arsitek. Ya. Jadi kita ajak orang yang punya kambing di Mojosari sana, pengepul, ya. Terus digambar, jadi berbagai macam kambing, ukurannya, beratnya, terus kita buat proposal. Yang pertama kali menjadi pasar kita adalah para dosen. Nah, jadi pada waktu itu kami berbisnis modalnya gambar ya Pak Bayu. Ya, itu pengalaman kami ya, berbisnis modalnya gambar, tanpa uang dapat uang. Ya, jadi kalau ada orang ngomong berbisnis tanpa uang, itu kami sudah melakukan itu. Jadi kita yakinkan para dosen, terutama yang waktu itu saya masih aktif sudah mulai aktif di masjid, Manarul Ilmi. Ya. Saya kuliah pertama kali nggak dapat kos, tidur di masjid, Pak Bayu. Ya. Berapa semester tuh Pak? Saya di masjid tuh hampir 3 bulan, ya baru dapat kos-kosan. Ya. Semester ya. Ya, jadi hampir setengah semester. Nah dari situ alhamdulillah banyak yang beli. Jadi mereka beli rata-rata membayar 50% dari harga. Ya, jadi padahal DP-nya 50% ya? 50% nanti diantar gitu akan dilunasi. Tetapi alhamdulillah dari yang beli itu mungkin melas gitu ya Mas Ayu, karena ini mahasiswa gitu. Tidak lebih dari 10% yang tidak membayar 100%. Jadi 100% sudah membayar. Kami datang pada pengepul kambingnya, kasih alamatnya. Pemilik kambing ini ngantar sampai di rumah para pembeli. Jadi kita ini tidak lagi repot-repot, jadi diantar sampai pembelinya. Hanya beberapa yang kita pool di tempat kontrakan ya waktu itu. Nah itu pun hanya sebagai stok aja. Tapi itu sebenarnya sudah laku, tinggal karena diantar hari ini orangnya tidak mau diantar hari ini, minta besok, itu kita gitu. Nah dari pengalaman itu kami setelah itu punya modal bisnis catering. Akhirnya saya bisnis terus, saya sudah mencoba di properti, ya, juga di pertanian dan lain-lain. Ya. Suatu saat saya ini
ikut teman konsultan, Pak Bayu. Ini ceritanya kenapa saya jadi dosen. Ya. Itu belum dosen, Pak ya? Itu belum. gitu Saya dosen kan tahun 2005 akhir saya jadi dosen itu. Ya. Jadi saya sudah S3 tapi waktu itu. Saya sudah S3, ikut kawan punya konsultan, ya, SDM. Mereka itu banyak kliennya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan SDM. Nah, saya menemui ya anak-anak itu IPK-nya bagus-bagus. IPK-nya 3,8, kumlot begitu loh ya. Anak-anak ini hebat, saya ini kuliah aja lulus 2,2 gitu kan ya. Saya di fakultas biasa lah itu. Ya, saya kuliah di Fakultas Ekonomi, lulus IPK saya 3,9 Pak Bayu. Belas. Jadi jangan tiru. Ya, ada belasnya ya. 3,9 ya. Belas ya. Nah, itu saya melihat begini. Pada saat sering saya tanya begini, misalnya, mengapa kamu ya harus diterima di perusahaan kami? Ya, banyak anak-anak itu ternyata ya tidak memiliki apa ya jiwa leadership, tidak punya jiwa soft motivasi, ya soft skill-nya rendah begitu. Ya, akhirnya saya pada saat itu kuliah S3, berarti saya masuk 2003, tahun 2005 itu saya sudah semester 6 ya kalau tidak salah ya. Semester 6 saya sudah ujian kualifikasi, akhirnya saya daftar dosen dan itu pengalaman hidup pertama kali saya melamar pekerjaan. Ya, jadi dan alhamdulillah diterima. Nah, tujuan saya adalah bagaimana mendidik ya anak-anak itu dengan pengalaman saya pribadi ya. Karena saya kuliah sejak semester 1 ya, saya sampai lulus saya aktif di beberapa organisasi ya. Ya, baik itu organisasi intra kampus maupun ekstra kampus ya. Dan beberapa saya dengan teman-teman di JMII itu pada waktu itu membuat ngelesi anak-anak SD ya sampai SMP di Kampung Gebang. Itu pun gratis Pak Bayu ya. Karena sebagai apa ya rasa pengabdian aja karena suka punya aktivitas kalau setelah maghrib gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya saya masuk di dunia pendidikan ya. Dan saya pada saat kuliah ada salah satu seorang guru besar tanya ke saya begini, "Pik, ngapa kamu kok kuliah maneh gitu Jeremy ngono?" Ya untuk hiburan lah Pak, menuntut ilmu itu yang pertama bagi saya kan apa ini ya memang ibadah, yang kedua adalah hiburan. Nah, pada waktu itu beliaunya menyodori saya ya kalau dulu kan masih model kayak ada pengumuman gitu Pak Bayu, ini ada pendaftaran dosen gitu, ya. Terus kamu daftar lah nih, gak cocok Prof saya ini dosen kan begitu. Ya, wis lah cocok lah wong kuliah S3 kan gitu. Ya. Akhirnya saya mendaftar dosen itu dan alhamdulillah saya diterima. Ternyata ada pengalaman yang menarik begini Pak Bayu. Siksaan terberat selera lahir dan batin itu ternyata orang melamar pekerjaan. Ya, karena kan menunggu antara diterima dan tidak diterima. Ya. Posisinya kayak di bawah kita ya? Ya, posisinya kayak di bawah dan tidak pasti ya, tidak gitu pasti. Ya. Tidak pasti sama sekali. Makanya saya sering menyarankan kalau Anda ingin cari pekerjaan, tidak perlu ngelamar, langsung diterima jadi pengusaha pada anak-anak mahasiswa itu. Ya, soal jabatan tinggal milih. Ya, buat kartu nama direktur utama, kalau mau ketemu calon mertua, bawa kartu nama apa presiden direktur kan begitu. Ya, nanti kalau ketemu teman-teman yang sales ya manajer pemasaran. Ya, itu yang membuat saya bahwa menjadi pengusaha itu sebenarnya solusi yang terbaik di negara kita yang penduduk terbesar nomor 4. Ya. Dan jadi pengusaha itu bagi saya mestinya kita berpikir adalah cara kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya ya dan sangat beragam. Bahkan negara lain yang tidak punya, kita punya. Ya. Tetapi karena kita anak bangsa ini lebih suka menjadi pekerja, ya, tidak menjadi pengusaha, justru sumber daya alam ini banyak dikelola ya orang-orang yang notabene ya dalam tanda petik adalah orang asing, pemodal asing. Ya, apakah kita anti pemodal asing? Tidak. Tetapi kalau kita ini mau anak-anak bangsa ini mau menjadi pengusaha, maksudnya orang asing ke sini itu dia tidak menjadi pengusaha, tapi menjadi ekspatriat. Nah, jadi pekerja kita karena kan kita harus menguasai
sumber daya alam kita untuk kesejahteraan kita bersama. Oke Pak Nafik, jadi ceritanya tadi kan setelah bisnis kemudian masuk ke dunia akademis. Ya. Nah, bidang Pak Nafik itu kan lebih ke keuangan gitu ya, keuangan, perbankan. Kira-kira apa minat riset utama Pak Nafik gitu, sehingga mahasiswa mungkin nanti S2, S3 yang ingin mencari pembimbing itu mudah gitu mengetahui karakteristik riset dosen-dosen di departemen. Jadi saya itu sebenarnya yang paling tertarik itu untuk riset di social finance, Pak Bayu. Ya. Malah social finance, Pak ya? Social finance, karena coba kalau saya lihat banyak tulisan saya itu tentang social finance. Saya nulis buku pertama kali adalah buku Ekonomi Zakat, Infak, dan Sedekah itu Pak Bayu. Itu saya tulis tahun 2008 ya. Nah, dan beberapa dulu saya itu zamannya mahasiswa dan dosen-dosen di awal-awal saya suka menulis di media massa, di koran itu saya banyak berbicara tentang social finance dan social entrepreneurship sebenarnya. Nah, tapi memang pada saat saya kuliah S1 saya konsentrasi keuangan ya. Di S2 pada tahun saya ngambil tesis itu berarti tahun 2000 ya. Saya tertarik untuk meneliti kesariahannya pasar modal. Nah, bukunya itu menjadi buku saya yang tentang bursa efek dan investasi syariah itu. S3 kayaknya juga pasar modal Pak Nafik ya? Saya S3 perbankan. Perbankan. Ya, saya S3 meneliti bagaimana bank syariah itu dari perspektif makosid syariah dilihat dari kinerja. Jadi meneruskan yang S2 cuman objeknya lain. Ya, jadi saya tertarik pada saat S2 itu saya paling banyak paper saya itu dulu tentang riba Pak Bayu. Sampai saya dulu itu kuliah di S2 banyak teman-teman ini master riba ini kan. Ya. Makanya padahal S2-nya umum ya itu ya waktu S2 itu ya. Saya tapi mengambil peminatan ya. Istilahnya peminatannya saya mengambil keuangan Islam dan itu otodidak karena memang pada saat itu belum ada. Ya. Makanya saya nulis kan benarkah bunga bank haram itu dulu. Itu sebenarnya adalah tugas kuliah filsafat ilmu saya itu. Oh, tugas kuliah jadi buku ya? Iya, karena ditanya oleh dosen, itu mengapa kok bunga bank itu diharamkan? Akhirnya saya menulis buku itu untuk menjawab pertanyaan seorang dosen. Luar biasa. Ya. Jadi bidang kepakaran Pak Nafik ini malah awalnya itu Islamic Social Finance ya, khususnya zakat, social entrepreneurship. Nah, kemudian semakin ke sini karena peminatan S2, S3 bisa ke pasar modal dan perbankan. Jadi ya kan memang sekarang gini Pak Nafik, karena tadi kaum generasinya berubah gitu ya. Kita dulunya menulis, sekarang kita harus ngomong ini, ya kan? Harus ngomong, harus tampil ini. Ya, saya mikir akhirnya kan, oh iya ini lebih baik memang YouTube ini enak ngomong. Ya, saya lagi nanti mulai minggu depan ya, saya akan agak berubah yang bersifat normatif Pak Bayu. Ya. Jadi sendiri berarti ya? Ya, model sendiri begitu. Saya akan berbicara dari nilai-nilai ekonomi Islam. Ya, jadi YouTube ini memang tetap karena saya sejak awal ya, saya ini kan termasuk dosen pertama di ekonomi Islam S1 ya, termasuk pendiri pertama. Ya, jadi saya pengen tetap bahwa ini sarana untuk dakwah lah. Iya, betul. Ya, makanya di YouTube saya itu memang tidak full, selalu saya menyelipkan saja nilai-nilai dari ekonomi Islam itu. Berikutnya ini untuk mahasiswa Pak Nafik. Nah, Pak Nafik ini salah satu dosen populer gitu ya di kampus. Saya juga sempat kan ikut masuk kelasnya Pak Nafik dulu awal-awal ini memang mengajarnya ini mengalir. Cuman gini, untuk dapat nilai bagus di kelas Pak Nafik ini apa tipsnya Pak? Nah, atau tips belajar bagi mahasiswa atau tips mendapat tidak hanya nilai ya, mendapat ilmu dari kelas Pak Nafik itu gimana ya? Jadi kalau saya itu menilai mahasiswa tidak hanya UTS UAS. Ya, jadi dia keaktifan di kelas ya, terus cara mengungkapkan pendapat dan keberaniannya, soft skill-nya yang saya kedepankan. Jadi kalau anak-anak yang aktif di kelas, sering bertanya, sering berpendapat, apalagi berani mendebat saya, itu nilainya bisa tinggi ya. Ya, jadi kalau mahasiswa yang di kelas saya pengen dapat nilai bagus, debat saya, ya kan? Makanya kadang-kadang saya menantang mahasiswa tanya apa saja tentang ekonomi Islam. Insya Allah akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya carikan jawabannya.
Nah, jadi itu tipsnya kalau di kelas saya ingin dapat nilai bagus. Ya, kalau berani mendebat saya, nah ini berarti ilmunya sudah tinggi. Berarti senang karena kan gitu. Sebelum kelas Pak Nafik harus disiapkan mahasiswa ya. Ya, makanya kan mereka harus banyak membaca, mestinya banyak membaca. Makanya kan saya sering kalau masuk kelas ya, saya tanya pada mahasiswa, Anda hari ini mau belajar apa? Ya, apa yang Anda pelajari hari ini? Ya, itu bisa saya lakukan ternyata pada anak S2 dan S3, Pak Bayu. Karena saya tetap ya silabi itu menjadi pedoman begitu ya. Tetapi mahasiswa sudah sampai rumah, sudah membaca, dia tahu pengen tanya ini. Dan saya selalu mengajak pada mahasiswa, jangan tanya sesuatu yang sudah tahu. Kamu tidak akan tambah ilmunya. Ya, tanya yang betul-betul tidak kamu ketahui. Baru kita bisa berdiskusi. Ya, kita boleh berdebat, ya tidak apa-apa. Dan saya senang dengan mahasiswa yang seperti itu. Ya, berani mendebat. Kalau toh salah juga masih mahasiswa, wajar kan. Dan saya percaya Pak Bayu bahwa mungkin di satu sisi di ilmu yang lain, ya kita perlu belajar pada mahasiswa kita. Ya, betul. Dengan cara diskusi itu kita bisa belajar juga pada para mahasiswa. Karena sekarang ini anak-anak itu belajar lain dengan masa kita dulu S1 Pak Bayu. Dulu kalau orang nggak perpustakaan nggak bisa baca. Ya, dan di perpustakaan bukunya satu, kadang antri. Nah sekarang ini kan kita bisa banyak membaca di mana saja dan kapan saja. Ya, dengan kelebihan stok informasi malah ya. Ya, tapi kan memang ini ada negatif positifnya. Ya, filternya. Kalau anak-anak tidak mau memanfaatkannya dengan baik, gitu kan ya. Makanya nilai yang terjelek dari saya itu saya beritahu ini mahasiswa Pak ya. Kalau dia buat paper terus copy paste, nah itu. Langsung ya. Itu nilainya bisa tidak lulus gitu ya. Karena kenapa? Yang saya nilai adalah bukan bagus tidaknya paper itu. Kan kita bisa mengukur Pak Bayu bahwa paper ini yang dibuat oleh anak-anak atau mereka copy paste atau dibuatkan orang lain. Ya. Jadi hal yang seperti itu kadang-kadang anak-anak dipikir saya tidak tahu ya. Mesti saya tanya, dari mana kamu buat ini? Saya buat sendiri, coba kamu baca kalimat pertama. Ya kadang saya ngomong, saya nggak percaya kalimat ini kamu buat. Kalimat ini dibuat oleh orang yang punya pengalaman menulis tingkat tinggi. Gitu ya. Kadang kan saya ngetes seperti itu, anak tak suruh nulis. Ya coba kamu tulis. Nah kita akan bisa bandingkan. Saya begini, kamu jujur saja, kamu copy paste di mana? Gitu ya, enggak Pak ini ya. Akhirnya kadang kalau gitu saya buka di Google Pak Bayu. Ya. Copy paste itunya. Ya, kita ketik kan kelihatan, ya kan? Itu loh ini. Saya sebenarnya lebih suka pada anak yang jujur daripada anak yang pintar. Ya. Macam-macam sekarang strateginya, Pak. Strateginya macam-macam, makanya kita juga ternyata harus pintar juga Pak Bayu. Ya. Iya, pintar. Padahal anak-anak mahasiswa mungkin belum tahu juga Pak Bayu. Bahwa tulisan yang di copy paste disatukan dengan tulisan yang di copy paste warnanya beda. Bisa dilihat ya kalau kita bahasa kita zoom ini kalimat itu masih ada warna sedikit berbeda, abu-abu atau gimana gitu ya berbeda pasti ini ini copy paste begitu loh ya. Jadi itu tipsnya kalau ingin dapat nilai baik dari saya mendebat dosennya Pak Bayu ya. Disimak ya mahasiswa S1, S2, S3. Jadi jangan takut, memang kadang-kadang banyak mahasiswa mengatakan begini, ini kalau yang ngajar Pak Nafik, yang uji Pak Nafik ini bisa kita ini takut begitu kan ya. Padahal saya tidak pernah menakut-nakuti mahasiswa, hanya saya paling tidak teloran pada anak yang terlambat Pak Bayu. Ya, jadi sama. Jadi kalau saya ngajar sudah perjanjian kan, nanti kita terpaksa terlambat berapa 15 menit. Kalau Anda sudah lambat 15 menit, Anda sebagai mahasiswa ekonomi Islam penuhilah janjimu. Ya gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan ya Hai orang-orang yang beriman gitu ya, penuhilah akad-akad kamu, janji kamu. Kan janji 15 menit nggak bisa masuk, sudah selesai. Kita kan berakatnya pengusaha mungkin Pak Nafik ya. Ya, jadi kalau saya terlambat, saya biasanya beritahu, saya terlambat 15 menit, boleh tidak masuk. Kan begitu. Ya konsisten aja, kalau saya lebih sesuai dengan perjanjian, Anda boleh pulang. Kalau saya ngajar, Anda saya anggap masuk, karena itu yang salah saya. Tapi saya biasanya beritahu pada mahasiswa bahwa saya terlambat atau bagaimana. Jadi itu tadi ya, berarti secara tidak langsung sebenarnya yang paling tinggi nilainya itu yang mendebat Pak Nafik. Berarti kan berani mendebat saya, itu nilainya tinggi. Berarti dia kan menyiapkan di rumah sebelum. Iya, itu kan bisa kita lihat kan gitu ya. Dan saya akan menilai dari level pertanyaannya Pak Bayu. Kalau nggak baca kan kadang pertanyaan ngawur kan. Ngawur. Nah, kalau dia mendebat satu kali debat terus entek,
alasannya, oh ini berarti bacanya sedikit. Ya. Dan ada saya kadang-kadang dengan mahasiswa itu surprise juga luar biasa anak-anak itu ternyata. Dan dengan cara itu anak-anak akan bisa mendalami. S2 kita juga terutama background-nya bervariasi Pak Nafik ya. Nah, mulai dari Madura sampai Jawa Barat sampai Sumatera. Nah itu saya rasa kaya gitulah ya pengalaman yang kita juga bisa belajar dari mahasiswa tersebut. Kaya budaya juga. Dan alhamdulillah itu kalau menurut saya adalah cara saya untuk akrab dengan mahasiswa. Nah, jadi berdebat kita ini di kelas adalah kita sama forum ilmiah kita boleh berdebat gitu ya. Saya ngomong begitu. Boleh berdebat tapi tidak boleh ngangkat kursi. Boleh ngangkat kursi kalau pindah tempat, saya ngomong. Dan tapi sekarang kita berdebatnya depan layar ini Pak ya. Ini sekarang makanya kadang-kadang kita kangen juga anak-anak mahasiswa terutama yang anak S2 kurang menarik juga ternyata ya karena ya tetap enak kalau tatap muka. Tidak ketemu ini chemistry-nya ini. Ya, tidak ketemu chemistry. Mungkin kita kembali lagi ke bisnis Pak terakhir ya. Mungkin pesan Pak Nafik karena ini kan masa pandemi. Mungkin ada pesan penutup terakhir khususnya bagi mahasiswa yang punya passion bisnis itu apa Pak pesannya dan bagaimana survive di tengah masa sekarang ini. Jadi masih melihat peluang gitu loh, tidak putus asa. Jadi begini, kalau kita ini melihat kondisi pandemi ini hanya dilihat dari sisi keterpurukan, ya, itu keliru Pak Bayu. Jadi kondisi pandemi ini adalah masa peluang. Kita mempersiapkan diri untuk menangkap masa keemasan setelah pandemi. Ya, jadi kan kalau di dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Insyirah ya, ayat 5 itu kan fa innamal usri yusra. Ya, diulangi lagi. Innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya setiap kesulitan ya kan, setiap keterpurukan bahasa saya ya, katakanlah pandemi ini kan keterpurukan ya, selalu bersama dengan keberuntungan. Bahwa dalam kondisi keterpurukan itu berarti Allah akan menemukan kita dengan masa keemasan. Ya. Jadi kalau kita terpuruk terus kita menang, mikir, tidak bertindak, lah itu betul-betul keterpurukan. Tetapi kita adalah masa kita berpikir, masa mempersiapkan diri. Seperti yang diskusi kita awal pada masa pandemi ini kita justru banyak bisa menulis. Iya, betul. Ya, karena itu kan peluang kita menjadi seorang dosen, kan begitu harus banyak menulis. Ya, dan saya juga begini dipaksa juga Pak Bayu dalam kondisi pandemi ini. Ya, Pak Bayu kan pernah ikut kelas saya. Ya, saya nggak pernah punya PowerPoint Pak Bayu. Ya, saya selalu di kelas ya kan, saya mengalir saja, saya tulis begitu ya. Dan insya Allah juga itu sesuai dengan silabi dan mengalir. Tapi sekarang kan saya ini dipaksa membuat PowerPoint. Karena pengalaman saya mengajar tanpa PowerPoint itu hasilnya lebih baik, bisa diterima mahasiswa daripada PowerPoint. Nah PowerPoint, nggak lah PowerPoint kan begitu mahasiswa jadi tidak konsentrasi. Proposal begini nggak tahu, tapi kan saya minta coba ini didampingi karena dia punya semangat. Dan alhamdulillah sekarang ini salah satu rising star ya. Ini semoga di tahun depan mereka sudah jadi unicorn ya, karena dia sekarang sudah punya beberapa startup kesehatan kesehatan. Jadi saya begitu selalu ya, daripada tadi kembali Pak Bayu. Cari pekerjaan kan ngelamar tapi stres ya, menunggu belum diterima, posisi di bawah ya. Nah, dan saya sarankan pada mahasiswa, kalau Anda ingin bercita-cita bisnis mulailah sejak jadi mahasiswa, jangan nunggu lulus. Ya. Karena begitu Anda lulus, tinggal melanjutkan bisnisnya. Karena kalau Anda memulai bisnis setelah lulus, ya bisnis belum tentu loh ya bisa langsung sukses. Butuh waktu ya sampai 5 tahun. Ya. Kalau Anda belum sukses ya dalam 5 tahun, biasanya maju mundur Pak Bayu. Terus begitu bisnisnya tidak jalan, itu buka map lagi. Buka map. Saya ini bagus ternyata. Ya, saya lulus cum laude, gitu ya. Terus cari lowongan pekerjaan. Ini godaan yang terbesar. Makanya kadang-kadang saya menyarankan anak yang ingin memang sudah menjadi ke bisnis, mulailah sejak mahasiswa, begitu lulus tinggal Anda total mengelola bisnis. Kadang gini Pak Nafik, pengusaha itu targetnya itu zakat 100 juta. Nah, kalau zakatnya 100 juta berarti kan berarti omsetnya 4 miliar itu. 4 miliar begitu ya. Ya bedanya kita memang harus punya cita-cita ya kan, bahwa kita ini kan harus cari keuntungan akhirat, tidak lupa dunia. Jadi kita mikirnya saya pengen bayar zakat sekian,
ingin membantu orang lain sekian dengan cara menjadi pengusaha. 1000 pegawai misalnya Ya, gitu ya. Jadi kita kasih pegawai. 1000 pegawai. Jangankan 1000 pegawai, 2 pegawai aja kan sudah luar biasa kemanfaatan yang diberikan kepada orang lain. Coba kalau alumni ekonomi Islam itu setahun berapa Pak Bayu ya kan? Kalau misalnya setahun lulus setara 300, terus mereka berusaha merekrut 3 orang, itu ya sudah 1000 orang Pak Bayu ya. Jadi tapi sekarang ini kondisi ini adalah memang kita harus menyesuaikan diri ya. Saya kadang bertanya Pak Bayu, yang menyesuaikan diri itu kita atau lingkungan kita menyesuaikan kita? Dari kedua-duanya, kita harus bisa menyesuaikan diri, lingkungan bisa kita buat. Bisa kita buat. Kita buat dengan cara ya kita membangun komunitas. Jadi kalau kondisi sekarang waktunya anak-anak mahasiswa itu ya memulai bisnis. Ya, tanpa mengganggu kuliah loh. Ya. Gitu. Bayangkan dia kalau punya warung ya, mereka take away ya sambil nunggu dia bisa kuliah, ya. Paling enak belikan TV yang agak gede, kuliahnya pakai daring, ya dilihat tapi lihat TV sambil kuliah. Jadi Pak Nafik, gitu mungkin Pak Nafik untuk malam ini matur nuwun sangat atas inspirasi, nasihat-nasihat, ide-ide dan juga pengetahuan yang di-sharing dengan kita semua. Saya rasa sangat banyak manfaatnya, mulai dari obrolan bisnis, obrolan perkuliahan, konsep belajar, filosofi belajar, sampai dengan fasilitas ya yang tersedia bagi mahasiswa di lembaga yang dipimpin oleh Pak Nafik saat ini. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat menjadi amal jariah bagi Pak Nafik.